Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adam Surya dengan NIM 22076026. Di video ini, saya akan mengerjakan tugas 1 yaitu dari modul 1, yaitu instalasi tools Laravel Framework dan pemasangan template. Yang dimana tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui dan penggunaan dan fungsi komposer. Yang kedua, mengetahui penggunaan dan fungsi Laragon. Yang ketiga, mengetahui penggunaan dan fungsi Laravel Framework. Yang keempat, mengetahui cara pemasangan template ke dalam Laravel. Untuk alat bahannya sendiri yaitu personal komputer, command prompt, composer, Node.js, dan Laragon. Langsung saja kita ke langkah kerjanya. Yang pertama yaitu install terlebih dahulu Composer. Jika sudah, silakan cek di CMD dengan ketikan Composer. Nah, sebelumnya saya sudah pernah menginstal Composer, jadi kita sekarang tinggal mengeceknya saja. Nah, seperti ini tampilan Composer juga sudah berhasil diinstal. Langkah kedua, yaitu install Node.js melalui link berikut ini. Jika sudah, cek di CMD dengan ketikan node-minv. Nah, saya juga sudah menginstal Node.js sebelumnya, jadi kita bisa mengeceknya. Nah, ini versi Node.js yang terinstall di komputer saya. Yang ketiga itu install Laragon. Sebelumnya saya sudah pernah menginstal Laragon. Ini Laragonnya, dan ini foldernya. Nah, langkah keempat yaitu adalah buka CMD, lalu install perintah Laravel di Windows, yaitu Composer Global Recall Laravel _installer. Nah, perintah ini cukup diinstal satu kali saja. Karena sebelumnya saya sudah pernah membuat project Laravel dan sudah pernah menggunakannya, jadi saya sudah pernah menginstal ini, dan ini tidak perlu saya install lagi karena cukup diinstal satu kali saja. Karena di sini menggunakan Laragon, agar foldernya jadi lebih terstruktur, maka buka folder Laragonnya, lalu ke folder www, lalu di sana buka CMD dan buat perintah untuk membuat project baru di sana. Nah, untuk melakukan itu, pertama kita harus pindah dulu ke folder www ini, itu dengan komen seperti berikut. Nah, kita sekarang sudah berada di folder Laragon dalam folder www. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat project baru, itu dengan Laravel new belajar Laravel. Nah, di sini kita sudah memulai untuk pembuatan project Laravel. Untuk melakukan instalasinya, kita cukup mengikuti arahan yang diberikan di sini. Itu garis warna kuning ini, yang ini. Nah, untuk nge-start kita pilih none. Untuk testing frameworknya kita pilih paste. Oh ya, sebelumnya saya lupa, di sini kita juga perlu melakukan install menghidupkan Apache dan MySQL. Tujuannya adalah kita akan karena Laravel ini membutuhkan database dan harus terhubung dalam PHP yang disediakan oleh MySQL exam. Jadi nanti ketika kita setelah membuat project ini, otomatis database-nya akan terbuat sendiri. Atau kalau tidak, kita bisa membuat secara manual. Lanjutkan. Nah, proses pembuatan projectnya sudah dimulai. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih database yang kita akan gunakan. Sarannya itu adalah SQLite. Karena di sini saya menggunakan exam, yaitu MySQL. Di sini saya mengetikkan MySQL. Karena jika kita memilih SQLite, maka kita perlu membuat database sendiri. Jika MySQL, kita tidak perlu membuat database-nya karena akan langsung terbuat otomatis. Mungkin bisa kita cek dulu. Elemen. Di sini saya tidak ada
sebuah database yang bernama belajar Laravel. Jadi setelah saya melakukan ini migrasi pembuatannya, di sini yes. Mari kita cek. Nah, secara otomatis database-nya akan terbuat di sini karena kita menggunakan exam tadi. Seperti yang di sini, database exit. Apakah kita ingin membuatnya, maka secara otomatis akan dipilih yes gitu. Menyiapkan database, lakukan menyalakan migrasi dan merasakan finalisasi dari proyeknya. Nah, sekarang langkah selanjutnya itu kita akan masuk ke dalam project dengan melakukan perintah berikut. Kita sudah masuk. Sekarang kita mengaktifkan code yaitu untuk membuka VS Code. Nah, VS Code akan otomatis terbuka. Dan seperti ini database yang telah terbuat tadi. Yang kita menggunakan koneksi MySQL. Untuk yang database ini bisa kita ganti-ganti baik database maupun koneksinya. Ini untuk hostnya dan port yang digunakan. Nah, selanjutnya kita setelah masuk ini kita akan buka terminal pada VS Code. Ini terminal, kita pilih New Terminal. Maka akan muncul terminalnya. Kita akan ketikkan composer install untuk menginstal paket-paket yang ada pada Laravel. Dan composer install. Nah, karena di sini seperti sudah terinstall, maka kita sudah bisa langsung menjalankan tinggal lanjut ke langkah berikutnya. Ketikkan PHP Artisan Key Generate untuk memberikan key pada aplikasi dan PHP Artisan Survey untuk menjalankan aplikasi. Oke, langsung saja kita ketikkan. Nah, kayaknya sudah terbuat. Selanjutnya kita akan mulai menjalankan aplikasinya. Nah, servernya sudah berjalan, jadi kita tinggal pilih mengambil ini link ini dan membukanya di Chrome atau platform lainnya. Saya membukanya di sini, maka akan muncul server Laravel yang telah berjalan tadi, seperti yang dicontoh angka 10 ini. Halamannya sudah tampil. Yang ditampilkan itu merupakan bagian dari views dari welcome back PHP ini. Ini yang ditampilkannya. Melalui route-nya itu welcome. Nah, langkah selanjutnya untuk memasang template, download template terlebih dahulu, yaitu template Bootstrap SB2 Admin 2. Ini kita bisa membukanya, lalu kita pilih template-nya, pilih download. Nah, template sudah terdownload, kita tinggal ekstrak saja. Nah, ini yang sudah diekstrak, seperti ini bentuknya. Lalu langkah selanjutnya itu, setelah diekstrak, copy semua folder ini dalam file sbadmin 2. Ini pindahkan ke folder Laravel, di folder publik dan buat folder baru dengan nama disk. Maka mungkin cara cepatnya itu kita buka Laragon ini di bagian Laravel, di bagian publik kita di sini buat folder namanya folder disk. Nah, di folder di sini kita kopikan semua yang ada di sini ke dalam ini. Nah, sekarang kita cek. Nah, ini folder disk tadi yang telah dimasukkan seperti ini. Ini tandanya kita sudah berhasil
memindahkan dari yang sp2 admin 2 itu ke dalam folder disk di publik dalam project Laravel kita. Nah, selanjutnya itu copy semua codingan yang ada pada index.html di sp admin 2, lalu pastikan di reserve view welcome.php untuk menampilkan hasilkan codingan dari ini, di codingan ini. Nah, untuk menampilkan hasil yang ada di index ini, kita cukup mengcopy semuanya, lalu kita pindahkan ke welcome.php yaitu untuk menampilkan hasil dari yang sp admin 2 ini. Kita pilih, kita pastikan. Habis itu kita save. Maka kita sekarang sudah bisa menampilkan halaman dari sp admin 2 ini. Nah, kurang lebih sekarang seperti ini. Dan tadi sudah berganti dengan sp admin 2. Nah, kenapa seperti ini? Karena kita belum melakukan pengaturan yaitu aset-asetnya. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu setelah pemanggilan itu ubah semua JavaScript, tambahkan asetnya di depannya. Yang awalnya seperti ini, jadi ada asetnya. Kemudian bagian JavaScript-nya di bawah codingan juga diubah. Oke, sekarang kita ubah. Oke, sekarang kita cek apakah semua sudah terganti. Sesuaikan juga. Nah, sekarang kita tinggal save. Dan kita buka ulang kembali halaman tadi. Oh, ada error di bagian. Oh, ini. Oke, kita save lagi. Kita ulang. Maka akan tampilannya seperti ini. Seperti yang ditampilkan di modul. Evaluasi. Bagaimana cara mengecek apakah Composer sudah terinstall dengan benar di sistem Anda? Yang pertama itu kita dapat mengeceknya dengan membuka terminal atau command prompt, lalu ketikkan perintah Composer -v. Jika Composer sudah terinstall, maka akan muncul informasi versi Composer yang terpasang di sistem kita. 2. Apa perintah yang digunakan untuk mengecek versi Node.js yang telah diinstal? Untuk mengecek versi Node.js yang telah terinstall, kita dapat membuka terminal atau command prompt, lalu ketik perintah yaitu node -v. Maka akan menampilkan versi Node.js yang terpasang di sistem kita. Apa fungsi perintah Composer install dalam proyek Laravel? Fungsi perintah Composer install dalam proyek Laravel digunakan untuk mengunduh dan menginstal semua dependensi yang tercantum dalam file composer.json dalam proyek Laravel. Apa perintah PHP artisan keygeneral diperlukan setelah menginstal Laravel? Perintah ini digunakan untuk menghasilkan kunci enskripsi aplikasi yang unik dan menyimpannya dalam file env. Kunci ini digunakan untuk mengamankan data sensitif seperti sesi pengguna dan token enskripsi. 5. Bagaimana cara menjalankan proyek Laravel di browser menggunakan perintah artisan? Untuk menjalankan proyek Laravel di browser, kita dapat membuka terminal yang ada di VS Code, lalu menjalankan perintah PHP artisan server. Ia akan memulai server pengguna pada alamat yang ditentukan. Kemudian dapat kita akses melalui browser.